Pelaksanaan program pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro diklaim jitu menekan laju penyebaran kasus corona di tanah air. Kelurahan Trirenggo, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta menjadi salah satu kelurahan percontoh nasional penyelenggaraan PPKM Mikro. Lebih dari 18.000 jiwa menghuni Kelurahan Trirenggo. Sekitar 200 diantaranya pernah terpapar COVID-19. Pengawasan yang ketat pelaksanaan PPKM Mikro dianggap jadi cara efektif menekan angka penularan virus COVID-19 di daerah ini. Kami dari Satgas Trirenggo sudah menyiapkan shelter. Selain itu, kami juga menyiapkan kebutuhan yang akan diperlukan di shelter itu. Nah, untuk saat ini alhamdulillah shelter kami belum digunakan, tetapi harapan kami nanti ketika ada yang menggunakan ada evaluasi atau seperti apa, karena harapan kami ketika orang yang menempati shelter itu merasakan kenyamanan dan cepat sembuh pastinya. Perangkat Kelurahan Trirenggo berinovasi menyediakan tempat untuk isolasi mandiri pasien COVID-19. Dibuat sejak Februari lalu, shelter isolasi dirancang memiliki daya tampung 6 orang, dilengkapi peralatan tidur, mandi, dan makan. Shelter ini siap digunakan kapan saja, termasuk untuk para pendatang yang berasal dari luar Kelurahan Trirenggo. Di situ nanti bagi pemudik, sebelum mereka bertemu dengan keluarganya yang ada di rumah, mereka terlebih dahulu untuk melakukan isolasi dan shelter itu bisa digunakan mereka untuk isolasi. Pengendaliannya jadi tepat sasaran atau targeted di tingkat komunitas. Dan kolaborasinya di PPKM Mikro ini di Satgas daerah dan posko di level desa dan kelurahan. Jadi otomatis dengan sistem yang terkendali ini, itulah sebenarnya kunci keberhasilannya. Dianggap berhasil, negara memperpanjang pemberlakuan PPKM Mikro pada 15 provinsi. Ke-15 wilayah itu antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Terbaru, negara menambah 5 provinsi lainnya, yakni Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, dan Papua. Negara melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 menambah jangka waktu pemberlakuan PPKM skala mikro selama 2 pekan, mulai 6 April hingga 19 April 2021 mendatang. Percuma PPKM Mikro dilakukan kalau masyarakatnya tidak patuh pada protokol kesehatan, tidak patuh pada 3M. Percuma juga dilakukan PPKM jika kemudian 3T tidak dilakukan. Semua bagian itu memiliki peran di dalam pengendalian ini. Tak hanya gencar jalankan program PPKM Mikro demi menekan angka penularan COVID-19, memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri mendatang, negara mengeluarkan larangan mudik. Langkah negara ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, terhitung mulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Yang paling penting adalah penegakan aturan itu sendiri selama kegiatan yang terkait dengan ibadah bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Kita juga harus mempertebal jumlah personil, memperbanyak jumlah personil di tempat-tempat larangan mudik, baik itu di port of entry, di pelabuhan, di bandara, di terminal, di daerah-daerah perbatasan, itu akan dilakukan. Meski mudik dilarang, negara masih mengizinkan tempat wisata dibuka selama libur Lebaran mendatang. Alasannya demi menggenjot pariwisata yang selama setahun terakhir terpuruk. Guna mengantisipasi penularan COVID-19,
Pembukaan tempat wisata nantinya akan dibarengi dengan pengetatan protokol kesehatan. Kebijakan negara ini menuai kontroversi. Satu sisi mudik dilarang, tapi tempat wisata tetap dibuka. Bahaya mana, mudik atau tempat wisata dibuka? Tentu tempat wisata dibuka. Perilaku ketika mudik ini yang jadi persoalan. Coba masak makanan-makanan di daerah asal, mencoba kuliner, semua kita lakukan. Itu yang sebenarnya yang berbahaya. Nah, kalau untuk proses mudiknya sendiri enggak. Dibukanya tempat wisata meninggalkan kekhawatiran. Angka kasus corona bisa saja kembali meningkat pada musim libur Ramadan dan Lebaran mendatang. Lalu, bagaimana penerapan protokol kesehatan masyarakat saat ini? Mas, kok nggak pakai maskernya? Hah?